Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, singa makan kerbau itu nggak ada, semua pada makan rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya singa jadi makan rumput, sahabat. Itu kata Oten ya. Oten ini memang lucunya keterlaluan coba. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari singa-singa yang makan rumput. Jadi hiburan kita kali ini datang daripada singa makan rumput, sahabat. Kenapa singa ini sampai makan rumput? Yaitu karena dosa Adam, kata Nabi Oten ya. Siapa lagi kalau bukan Lugat Tembunan. Nah itu dia orangnya sahabat, ya mirip-mirip singa juga lah ya. Mungkin dia yang makan rumput itu sahabat. Oke, kita langsung dengarkan debatnya dia ya. Bang Luka, Lagi. dosa adalah maut, kan benar kan? Ya, dosa adalah upahnya adalah maut. Nah, Terus? berarti kalau nggak ada dosa berarti manusia kekal, Ya. ya kan? Pertanyaan Terus? saya Bang Luka, gimana dengan binatang yang nggak ada dosa tapi tetap mati? Menurut Kristen gimana sih Bang Luka? Gini. Hewan, binatang lain Begini. Pada waktu dosa masuk kepada Adam, itu sebenarnya bukan cuma Adam aja yang dikutuk, tetapi tanah juga dikutuk. Jadi efek dari dosa Adam ini berpengaruh kepada semua tumbuhan, berpengaruh kepada tanah, berpengaruh juga kepada binatang-binatang. Jadi pada waktu dosa itu sudah merusak Adam, kan penentunya kan manusia. Binatang-binatang itu kan hanya sebagai pelengkap saja. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa itu, binatang-binatang itu juga ikut jadi korban. Makanya kan binatang sama binatang kan saling makan. Singa ketemu kerbau dimakan. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, singa makan kerbau itu nggak ada, semua pada makan rumput. Tapi karena efek dari dosa Adam itu berpengaruh ke semua binatang. Karena manusia itu udah paling tinggi. Jadi pada saat manusia itu jatuh, bahkan bumi aja dikutuk sama Tuhan kan. Jadi nggak bisa tumbuh lagi dengan tumbuh-tumbuhan yang bagus kan. Yang ada cuma semak belukar. Kan pengaruh. Apa urusannya coba? Adam jatuh dalam dosa, bumi dikutuk. Tapi itulah Tuhan. Karena kenapa? Karena ya orang yang paling penting itu manusia. Di saat manusia itu rusak, otomatis kan bisa aja manusia itu misalnya ngebunuh kambing, ngebunuh akhirnya pada saat dibunuh set binatangnya pun akhirnya jadi ketularan, jadi naluri pembunuh semua gitu. Jadi efek dari dosa itu pengaruh ke binatang. berarti termasuk dosa binatang juga ditebus sama Yesus ya? Ya itu kesimpulan yang cerdas ya dari Bang Trispa ini sahabat. Bang Trispa ini muslim ya. Kalau muslim itu memang logikanya masuk terus gitu. Kata si Luga, efek dosa Adam itu ya merambah kemana-mana gitu sahabat. Semua makhluk kena jadinya. Tumbuh-tumbuhan jadi berdosa juga gara-gara Adam katanya. Hewan, binatang juga jadi berdosa gara-gara Adam. Ternyata sahabat, ini menurut nabinya Oten ya, singa atau hewan itu kenapa mereka itu mempunyai naluri membunuh, dan naluri memakan sama mereka, itu ternyata karena dosanya Adam sahabat. Karena manusia katanya. Itu adalah naluri manusia katanya yang kemudian menular kepada binatang. Ini nggak kebalik ini sahabat.
Bukannya naluri membunuh itu hewan. Lalu ketika ada manusia yang punya naluri membunuh juga, berarti manusianya sama dengan hewan kan? Ya, samalah seperti si Sambo kemarin itu. Itu naluri hewan tuh. Iya, tapi apa boleh buat? Karena memang otaknya kebalik juga. Itu Bang Trispa ya. Kita lanjutkan diskusinya yang kedua. Oke, Iya. Bang Luga, di sini kan ada Hikam, Bang Iya. Jembak ya belakangan ya. Silakan Bang Hikam. Gitu. Oke, Bang Luga di surga itu, Bang Luga, saya agak ini sedikit. Di surga itu umat Kristen itu dalam bentuk apa? Ada yang mengatakan dalam bentuk roh, ada yang mengatakan diberi tubuh kemuliaan. Bedanya apa ya? Fisik. Kalau tubuh kemuliaan itu fisik, tapi dimensi yang lebih hebat gitu loh. Fisiknya gimana? Ya artinya dia tidak bisa binasa, dia tidak bisa dihancurkan, tetapi dia bisa disentuh, bisa berpegangan begini. Oh, berarti jasmani kayak kita juga. Iya, tapi dimensinya dia lebih hebat lah. Ya, terus kenapa saudara-saudara Abang di sekte-sekte lain mengatakan kalau di surga itu mereka dalam bentuk roh seperti Tuhan? Karena Tuhan Anda kan berbentuk roh. Itu salah. Kau kurang ngajar kau. Eminem, you nggak kenal tempat melawak terus. Mudah-mudahan orang-orang ini dikasih umur panjang ya, karena kita masih butuh hiburan. Jarang kali dapat hiburan kayak gini ya. Ya memang mereka ini suka kontradiksi satu dengan yang lain. Oncop Papincopi dan Narakoplaknya selalu bilang bahwa kehidupan di surga itu nanti kita itu seperti rohnya Tuhan. Bahwa kehidupan di surga itu ya dalam bentuk roh gitu ya. Kemarin ada pula pendeta yang dibilang sama Bang Zuma itu ternyata di dalam surganya nanti itu nggak punya kelaminnya hilang. Ya karena hanya dalam bentuk roh mungkin kan. Nah sekarang dibantah langsung oleh nabi mereka, itu salah katanya. Memang Sincopa Pincopi ini nggak ada benarnya sahabat. Salah aja terus. Nggak di mata kita, di mata temannya juga salah. Ya kontradiksi terus ya sama seperti mereka. Kita lanjutkan lagi sahabat. Nah, itu salah ya berarti. Iya. Makan nggak Bang? Ketika Makan. dikasih tubuh dan makan ya? Makan. Kawin nggak? Enggak. Oke, katanya makan, tapi di kitab Abang juga dijelaskan kalau di surga itu tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi rasa lapar. Makannya buat apa? Iya. Makan di sorga itu kan kita ini makan sebenarnya ada dua poin ya, artinya dua hal yang dicukupkan. Satu, makan untuk kenikmatan. Terus yang kedua, makan juga menghilangkan lapar. Di sorga tidak ada lapar, berarti makan hanya untuk kenikmatan. Makan untuk kenikmatan. Oke, Iya. berarti saudara-saudara Abang di kekristenan yang mengatakan di surga itu tidak makan, tubuhnya dalam bentuk roh seperti Tuhan, itu Itu salah. namanya orang Kristen baru bertobat, itu nggak ngerti itu. Jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Oh, nggak ngerti. Saya juga dulu pikirannya begitu, karena saya kan dulu kan masih SMP, nggak tahu apa-apa, dengerin ikut apa orang. Tapi kalau kita udah belajar, banyak baca buku, banyak ikut seminar, itu jawabannya beda. Jadi itu bisa saya katakan tuh Kristen bayi lah, baru lahir. Kurang ngajar kau. Kurang ngajar kau. Jadi kesimpulannya menurut si Luga ini, Encok Papincopi itu anak baru lahir ya sahabat. Yang nggak tahu apa-apa. Jadi tolong maafkan dia ya. Nggak tahu apa-apa dia memang. Kalau si Saipudin itu baru anak tupai. Dia bukan anak manusia, anak tupai. Apalagi anak tupai ya, nggak tahu apa-apa. Jadi maafkanlah mereka berdua ini. Jadi yang benar itu ya si Luga gitu. Yang lain salah. Jadi anda semua Oten harus belajar dengan si Luga supaya anda naik kelas. Kalau si Encok Papincopi dari anak kecil bisa naik kelas nanti jadi remaja gitu kan, ketika sudah belajar dengan si Luga. Kalau si Lato-Lato Udin dari anak tupai setelah belajar dengan Bang Luga ya bisalah nanti jadi anak
Simpai. Simpai itu sama dengan beruk ya. Simpai itu hanya bahasa di Minang. Ya mungkin di sebagian daerah ada juga simpai ya. Nah itulah, belajarlah dengan Nabi Luga ini supaya otak-otak Oten ini dicerahkan gitu ya. Setidaknya kalian bisa tertawa lah gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh, jadi kalau Bang Luga pemikirannya pokoknya di surga itu Kristen punya tubuh jasmani juga, cuma bentuknya aja yang beda gitu ya. Iya, artinya lebih keren lah, lebih high class. Makan juga ya. Makan. Oke. Coba kamu pikir kalau kamu di sorga cuma berdiri-berdiri, jalan-jalan, nggak makan. Kan kalau nggak makan kan kamu nggak ngerasain sesuatu kan. Udah coba kamu ngeliat langit, ngeliat gunung. Tapi kan lebih enak kalau misalnya ada yang manis-manis ke mulut kamu, kan lebih enak daripada cuma datar-datar aja, cuma air putih aja lo minum-minum. Tuh, pilih mana? Lu mau pilih minum air putih atau pilih minum Fanta? Saya tanya ke saudaranya Bang Luga lah. Kalau saya kan tidak meyakini hal itu. Kalau di Israel kan ini dari pernyataan Nah, sekarang saya tanya, di agamamu nanti di surga makan nggak? makan dong kita. Berarti sama, ya udah. Iya makan, kita juga makan, kita melakukan kehidupan seperti yang ada di dunia ini, cuma bedanya tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kejahatan-kejahatan, tidak ada lagi yang namanya nafsu lawan. Ada kawin nggak? Di surgamu ada kawin nggak? Ada kawin, hubungan Ada. seks. Ada. Emang suami istri Gunanya kelamin Bang Luga. dulu Bang Luga, suami istri itu kalau melakukan hubungan seks gimana menurut Bang Luga? Salah nggak? Kalau udah menikah di bumi nggak salah, tapi kalau melakukan hubungan seks di surga salah. Error memanglah otak Oten ini ya sahabat, hanya untuk mempertahankan hujatan mereka terhadap surganya Islam yang ada seksnya gitu ya. Mereka mau menjadi halu seperti ini gitu. Katanya di surga itu ada makan, tapi nggak ada seks. Ini orang memang pikirannya nggak pernah lepas dari makan sahabat. Di dunia kerjaannya makan, di surga makan lagi gitu. Yang herannya saya, makan itu kan dengan nafsu juga. Kalau nggak ada nafsu kan nggak bisa makan. Artinya kan Oten punya nafsu juga di surga. Hanya saja mereka membantah bahwa di surga itu tidak ada nafsu untuk melakukan seks. Katanya, ya karena jasad kami nggak ada lagi di surga. Kami dalam bentuk roh. Loh, Yesus saja di dalam surga itu dalam bentuk jasad. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kan jelas sekali dari narasi itu. Artinya menurut kitab mereka ini, Yesus itu diangkat ke surga berikut dengan jasad-jasadnya gitu sahabat. Lalu mungkin ada Oten yang protes, nggak ada kata jasad di ayat itu. Loh, kata roh pun nggak ada di situ. Lalu diangkatlah roh Yesus ke surga, kan nggak ada. Narasinya mengatakan ketika Yesus itu bersama mereka, lalu terpisah, lalu diangkat ke surga. Enggak ada rohnya yang diangkat. Artinya Yesus bersama jasadnya diangkat ke surga gitu. Lah kok tiba-tiba para Oten ini sekarang menerjemahkan mereka itu hidup di surga itu seperti roh. Ya tapi mau gimana lagi kan? Ya namanya juga Oten. Jadi saran saya ini ya kepada para kawan-kawan Oten ini, Anda sebelum meninggal tolong berwasiat dulu kepada orang yang Anda tinggalkan. Wasiatnya adalah ketika saya meninggal tolong copot alat kelamin saya gitu ya. Karena nggak ada gunanya nanti di surga. Astagfirullahaladzim. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video singa makan rumput ini. Sampai jumpa di video singa makan rumput berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.